Ya, rasanya kalau kita ngobrol seperti ini maunya nggak hanya 1 jam, ya. Jadi kita bisa menggali lebih banyak apa yang sudah dilakukan Pak Bupati di Kabupaten Karanganyar, khususnya seperti apa di topik kita tadi, bagaimana menciptakan keunggulan kompetitif melalui ekonomi kreatif. Tapi yang pasti sekali waktu seperti janji Bapak, mungkin kita harus jalan-jalan juga Pak ke Karanganyar. Artinya kita mungkin bisa menunjukkan ke warga masyarakat juga bagaimana kreativitas tadi bisa menghasilkan. Nah, seperti yang tadi sempat kita bahas, sebetulnya kalau kita melihat potensi yang sudah ada, ini Bapak selalu mengatakan bahwa semuanya bisa. Tapi apakah tidak ada skala prioritas, Pak? Kalau skala prioritas pasti ada. Ya. Maka kalau di rencana program pemerintah itu kan sudah diprioritaskan. Tapi prioritas yang ingin kita kerjakan untuk mendukung yang lain berkembang itu kan sudah kita rencanakan, sudah kita mulai kerjakan itu. Salah satunya kan pembangunan infrastruktur. Tadi yang menjadi keluhan dalam 1-2 tahun semuanya akan menjadi lebih bagus dan sarana prasarana untuk tumbuh berkembangnya ekonomi yang lain. Oke, dan kita tahu bahwa bagaimanapun juga semuanya harus menggunakan jalurnya gitu. Artinya supaya kita semua aman, jalurnya itu tetap ada. Tapi bagaimana tadi misalnya dengan Pak Joyo di Matese tadi, ini kami harus menunggu mengantri dari tahun depan atau seperti apa sebetulnya? Tahun ini, barangkali kan sekarang kalau pembangunan infrastruktur sedang dalam proses lelang. Ya. Nah, semuanya akan selesai dalam tahun ini. Misalnya Matese mengendaki jalan pelebaran sampai tembus Tawamo, sudah kita siapkan, nanti tahun ini akan kita kerjakan. Misalnya itu. Masyarakat juga perlu kita berikan informasi bahwa proses pembangunan jalan itu kan melalui lelang, melalui tender, tidak bisa langsung dikerjakan. Nah, sekarang dalam proses lelang itu semua dikerjakan. Boleh jadi sekarang laporannya rusaknya itu lubangnya cuma 20 cm, tapi nanti ketika turun sudah melebar jadi 50, enggak ya? Sekarang itu kalau lubang kecil-kecil langsung kita tambal, lubang kecil langsung tambal. Jangan sampai terjadi. Artinya proaktif ya? Pemeliharaannya tiap hari kita lakukan. Oke. Nah, Pak Joko, jadi sebetulnya banyak ya yang bisa kita lakukan dalam artian untuk mendukung tadi netah si baby tadi untuk bisa mandiri gitu. Itu sebetulnya secara konkret seperti apa selain dengan IT dan sebagainya tadi? Sebenarnya kita nanti juga menunggu artinya welcome-nya Kabupaten Karanganyar. Oh, pasti welcome Pak. Saya ada di belakang beliau. Karena begini, ya, mahasiswa akhir kita kan selama ini kan KP kerja praktek di instansi pemerintah. Ya. Tetapi kemungkinan kalau ada daerah yang menginginkan kita terjun seperti waktu itu yang namanya KKN, kuliah kerja nyata, kita siap. Dan akan spesifik lagi misalnya, oh saya ini butuh bimbingan manajemen, oh ini butuh bimbingan administrasi, ini butuh bimbingan teknik. Jadi kami nanti bisa lebih menyiapkan, oh ini misalnya di daerah katakanlah yang kota itu, ini butuh administrasi. Teman-teman administrasi negara kita bantukan ke sana. Oh ini kalau daerah Nyenawi ini butuh manajemen, gimana caranya nanti ini bisa, ya kita terjunkan teman-teman di manajemen. Atau nanti wah ini butuh kedua-duanya, ya nanti kita kombinasikan. Artinya kalau ada daerah yang welcome tentang kegiatan-kegiatan ini, kita siap kok untuk bekerja sama. Karena selama ini kita kecenderungannya adalah bagaimana malah lebih kepada perusahaan-perusahaan. Sudah jadi besar kita bantu. Nah, kalau masyarakat nanti membutuhkan, lebih bisa kita bantu lagi. Gitu. Mbak Srit, mungkin di akhir segmen ini ada yang mau disampaikan? Harapan mungkin sedikit kesimpulan saja ya Bu, bahwa sebenarnya ekonomi kreatif ini bisa menjadikan solusi sebenarnya bagi masyarakat. Jadi nggak usah khawatir, biasanya kan kita mengelulukan entrepreneurship dan segala sesuatu dan di belakangnya harus bisa mandiri. Tetapi ekonomi kreatif di sini yang lebih ditekankan adalah memang ada produk apa yang bisa kita kembangkan gitu ya. Jadi ada inovasi apa yang bisa kita tingkatkan. Dan inovasi ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan tempat di mana kita berada. Jadi misalnya ada inovasi yang bersifat ini pembaruan, belum ada, satu yang kita baru kreatif, gitu ya? Kita kreatif, kita
buat sesuatu yang baru. Kemudian bisa juga inovasi perubahan. Siap. Jadi artinya memang butuh bisa berubah, inovasi ya. Dan yang paling penting justru yang terakhir, keunggulan kompetitif. Keunggulan Jadi kompetitif. Menciptakan ekonomi kreatif ini sebagai keunggulan kompetitif. Oke, Pak Bupati. Jadi ekonomi kreatif di Kabupaten Karanganyar kesimpulannya seperti apa sampai dengan saat ini? Karena keberadaan UNSA itu ada di Kabupaten Karanganyar, saya kira payung hukum untuk MOU penting, sehingga dari aspek akademik perlu studi apa yang sebetulnya diinginkan dan kompetitif seperti apa yang pasar kehendaki, sehingga pemerintah menindaklanjutinya dengan program-program seperti pelatihan, bagaimana mengemas produk supaya punya daya tarik, dan bagaimana produknya juga berkualitas, higienis, kalau kuliner, atau mungkin produk-produk yang lain juga lebih kompetitif, ada nilai tambah. Nah, filosofinya sederhana, kalau kita wong Jawa gitu kan, angger gelem ngrembyah mamah. Ayo bareng-bareng kerja serius, sungguh-sungguh, supaya semuanya mendapat nilai tambah dari kreativitas masing-masing. Supaya bisa mamah tadi ya? Supaya bisa mamah. Nah, itu yang pasti. Jadi kita semua akan bersatu, seperti yang disampaikan Pak Joko tadi, mari kita semua bersatu. Jadi asal bersatu good. ABG-nya asal bersatu good. Ya, yang pasti sukses untuk Kabupaten Karanganyar, dan jangan lupa nanti undang kami untuk peresmian wisata edukasi Dirgantara di tanggal 2 Mei. Ya, Pak Joko, terima kasih sekali. Dialektika luar biasa. Ini adalah sutradara kita, Dialektika, yang selalu menciptakan topik-topik yang luar biasa juga. Mbak Astrid, terima kasih sudah namu di Dialektika. Pak Bupati, sekali lagi matur nuwun. Makin sukses. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi dengan jalan-jalan di Karanganyar, sembari mencicipi kuliner dan semua. Janji ya Pak ya? Semuanya. Oke, baik ya. Pemirsa, akhirnya Dialektika berakhir sampai di sini, dan saya yakin bincang-bincang kita malam hari ini pasti bermanfaat untuk Anda. Akhirnya saya Luki Handoko, selamat malam, TA TV masa kini dan tetap berbudaya.